dan ini merupakan sejarah baru bagi kami ya di DPW PMI Jawa Barat ya. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak kebanggaan kita di Jawa Barat, dan seluruh perawat, pahlawan-pahlawan kesehatan. Kami sangat mencintai dan menghargai perjuangan para perawat. Jawa Barat butuh masukan-masukan dari PPNI bagi pahlawan COVID ini. Di sebuah monumen ini hanya ada di Jawa Barat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena nggak tahu sudah dibagi snack atau belum jawabannya. Mudah-mudahan Bu Bendahara sudah menyiapkan snack. Jadi saya mengutip Ustadz, biasanya Ustadz kalau Assalamualaikum 2 kali, jadi saya juga akan 2 kali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, greg lain. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak kebanggaan kita di Jawa Barat, yang pada hari ini beliau yang tadinya akan hadir ke lokasi, tapi saya meyakini karena memang jadwalnya padat dan sebagainya, saya berbahagia beliau masih bisa akan menyapa kita walaupun via daring. Jadi ini merupakan kebanggaan kita untuk para perawat di Jawa Barat. Dan tentunya karena ini juga live streaming, bukan perawat di Jawa Barat saja, juga ada perawat di luar Jawa Barat. Dan akan disaksikan oleh perawat-perawat di nasional di Indonesia. Juga yang saya hormati dan yang saya banggakan, ini ibu kita, Bu Kadinkes, Bu Dr. Nina, ya terima kasih, beliau pembimbing saya ya. Pas saya terpilih, saya langsung menghadap ke beliau dan beliau memberikan masukan arahan kepada saya ya dan juga kepada DPW PMI Jawa Barat agar mengimplementasikan Pentaholik. Hatur nuhun Bu Kadinkes. Saran beliau Pak Budiman Pentahelik, koordinasi dengan stakeholder yang lain, dan saya mencoba mengembangkan jejaring itu. Sampai pada akhirnya saya ketemu dengan Pak Kadinas Tenaga Kerja Transmigrasi. Hatur nuhun Pak Kadis telah hadir pada acara halal bihalal ini, dan pada hari ini kita akan mengimplementasikan kegiatan kerjasama dengan Pak Kadis. Jadi terima kasih atas kehadirannya, dan ini merupakan sejarah baru bagi kami ya di DPW PMI Jawa Barat ya, yang selama ini DPW PMI Jawa Barat atau berkaitan dengan perawat seakan-akan leading sektornya kesehatan saja. Nah, tetapi kami mencoba bahwa kalau kita bicara perawat, sebenarnya bukan leading sektor kesehatan saja, tetapi ada leading sektor yang lainnya. Maka kami bergegas ya mengunjungi kantornya Pak Kadis Tenaga Kerja, dan terima kasih beliau menerima kami dengan baik. Terima kasih, dan pada hari ini juga telah hadir. Berikutnya juga yang saya hormati Kang Ferry. Ini Kang Ferry ya. Kang Ferry ini saya walaupun baru 3 minggu ketemu ya, beliau banyak mensupport saya nih tentang Kang Ferry ini, di mana Kang Ferry merupakan gerakan nasional Indonesia Juara ya di tingkat nasional, di tingkat pusat, dan beliau hadir pada kesempatan ini ya. Terima kasih atas kehadirannya Kang Ferry, beserta saya melihat ada pengurus gerakan nasional Indonesia Juara lainnya. Terima kasih atas kehadiran dan supportnya. Juga tentunya yang selalu mendampingi saya ya, melewati hari-hari pagi, ya, siang, sore, bahkan kami di DPW PMI Jawa Barat hampir tiap malam, ba'da taraweh ya, saya mengerjain profesor kita itu. Prof ini dikerjain sama saya. Jadi hampir tiap malam ya, ba'da taraweh kita melakukan rapat dan sebagainya.
dan juga para pengurus yang lainnya, para wakil dan sebagainya. Jadi saya sangat mengapresiasi dan saya sangat menghormati para wakabid pengurus DPW PNI Jawa Barat yang telah diganggu oleh saya. Setiap badak taraweh 8:30 kita rapat ya virtual gitu kan sampai malam jam 10. Untung wakil sekretarisnya mengingatkan Pak Budiman sudah jam 10. Kalau nggak diingatkan bisa-bisa sampai sahur saya untuk rapat. Itu merupakan satu kebanggaan saya bisa bersama-sama para pengurus DPW PNI Jawa Barat, tingkat Wakabid, Kadip, dan juga anggota bidang yang lainnya. Tentunya juga yang saya hormati dan yang saya banggakan sebagai laporan saya kepada Ibu Kadinkes dan juga mungkin kepada Pak Gubernur bahwa kami mengundang juga para ketua ikatan himpunan. Jawa Barat memiliki 20 ikatan dan himpunan. Dan ini merupakan representatif bagaimana perkembangan keperawatan di Indonesia khususnya di Jawa Barat memang cukup mengikuti perkembangan keilmuan. Juga terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Dan juga yang saya banggakan ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati para ketua DPD PPNI Kabupaten Kota 27 ya, Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Saya meyakini perjalanannya pasti ada yang dari jam 7 pagi dan pasti mungkin ada yang setelah pada sholat subuh ya. Saya lihat mungkin orang Bogor pada subuh berangkat ke sini ya karena takut kesiangan ya. Biasanya kalau orang jauh itu kan datang duluan gitu. Jadi karena takut kesiangan. Terima kasih para 27 ketua DPD Kabupaten Kota PPNI yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan juga tentunya Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, acara ini didesain dua media, ada media langsung pada hari ini dan juga media daring. Dan di media daring ya, karena kita ketahui keterbatasan jumlah pertemuan, ada 547 ketua DPK PPNI, di mana PPNI sebagai sebuah organisasi memiliki sistem manajemen organisasi yang sudah masuk ke dalam tatanan grassroots. Di mana grassroots ini, DPK itu ada yang berbasis rumah sakit, ada yang berbasis puskesmas, dan juga ada yang berbasis wilayah. Jadi pada kesempatan hari ini juga saya mengucapkan terima kasih yang saya hormati para ketua DPK yang jumlahnya ada 547 di Provinsi Jawa Barat. Dan tak lain organisasi profesi ada tentunya adalah memberikan layanan. Layanan organisasi dan juga layanan keprofesian, di mana dua-dua ini mesti berjalan. Layanan itu untuk siapa? Tentunya untuk anggota yang kita berikan. Dan alhamdulillah, Bu Kadinkes, kita memiliki sistem keanggotaan yang tiap hari update terus-menerus. Per detik kita ketahui. Pada data hari ini 88.978 anggota perawat di Jawa Barat. Dan besok bisa berubah, karena kita mempunyai sistem yang sangat terupdate. Dari detik per detik, dari jam per jam, dan sebagainya. Jadi kami memiliki di organisasi profesi sistem yang sudah sangat bagus dalam rangka memberikan layanan. Maka pada hari ini kita ada sesi yang kedua, kami ingin program-program yang dimiliki DPW PPNI Jawa Barat itu dapat diketahui oleh tingkat kota dan kabupaten, dapat diketahui oleh pengurus tingkat DPK, dan yang terpenting adalah dapat diketahui oleh anggota perawat. Sehingga ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank BNI. Ya. Terima kasih Bank BNI yang telah mensupport kegiatan ini. Ya. Mudah-mudahan supportnya terus-menerus, jangan bosan-bosan Bank BNI. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita masuk pada tahap yang kedua, di mana hari ini kita masih dalam suasana Idul Fitri. Tahap pengampunan pertama sudah kita lewati, di mana di tahap bulan Ramadan, ya, di bulan puasa kita terus-menerus ya mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai minggu pertama, mulai minggu kedua, bagi yang sibuk mungkin lupa ketika bulan puasa. Ini minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, bahkan sampai minggu keempat. Dan pada hari ini kami DPW PPNI Jawa Barat, ya, tentunya
dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kita pasti ada hal yang kita lakukan tidak mengenakan semua orang. Dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang perlu dimaafkan. Jadi pada hari ini saya secara pribadi juga sekaligus sebagai Ketua DPPNI Jawa Barat di acara yang berbahagia ini, saya mengaturkan mohon maaf lahir dan batin kepada Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara DPW PPD Jawa Barat, ya, di awal oleh Pak Ketua Panitia, ya, ini Kang Irawan, ya, kalau dibuka maskernya, beliau mirip Pak Gubernur nih, ya, kalau dibuka maskernya. Tadi disampaikan, ya, kegiatan hari ini memang ada 2 kegiatan, ya. Dan salah satu yang disampaikan oleh beliau terkait mengenai DPW PPD Jawa Barat, di mana DPW PPD Jawa Barat ingin hadir agar lebih dekat, ya, dan dirasakan dan bermanfaat untuk siapa? Untuk anggota perawat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendukung program-program pemerintah terkait Jabar Juara. Jabar Juara, sehat, lahir dan batin, seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang perawat di Jawa Barat, dari sisi jumlah telah disampaikan oleh saya, ini merupakan potensi yang luar biasa dari sisi jumlah. Dan selain dari sisi jumlah, kami juga di DPW PPNI Jawa Barat, ini sejalan dengan program-program dari Gubernur Jawa Barat. Saya pernah menghadiri, ya, kegiatan Gubernur Jawa Barat ketika ada undangan tokoh se-Jawa Barat, ya. Salah satu yang diangkat mengenai konsep desa, di mana Pak Gubernur menyampaikan ketika saya mengikuti pertemuan di tokoh se-Jawa Barat bahwa desa merupakan satu fokus yang memang harus mendapatkan perhatian khusus. Dan ternyata ini sejalan dengan program yang ada di PPNI Jawa Barat. Saya mendengarkan bahwa bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya inovasi OPOS, One Village, One Company. Dan ternyata desa menjadi bagian dari satu fokus utama yang akan diangkat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Nah, kita di PPNI sebenarnya juga memiliki satu program yang namanya Satu Desa, Satu Perawat. Yang ini sangat sejalan dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin berfokus kepada pembangunan yang berorientasi di desa. Apalagi Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang Gubernur Jawa Barat, ya, saya di lingkungan nasional, Kang Ferry, selalu ditanya, ya, bahwa Pak Gubernur ini ternyata skalanya bukan hanya di provinsi, tapi ternyata Pak Gubernur kita yang kita banggakan ini ternyata skalanya sudah nasional. Dan ini kadang-kala menjadi perbincangan jadi antar ketua DPW terkait mengenai Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi nampaknya kita mesti berbangga bahwa Gubernur kita hari ini, ya, bukan hanya kemampuannya di tingkat provinsi saja, tetapi sudah sangat memungkinkan untuk di tingkat nasional seperti itu. Sehingga kami, ya, sangat berbangga memiliki seorang gubernur, kemampuan intelektual dan sebagainya tidak hanya di tingkat level provinsi saja, tetapi sudah juga di tingkat nasional. Apalagi yang saya dengarkan bahwa program-program dari Pak Gubernur ini sejalan dengan program-program yang ada di PPNI Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan dapat disampaikan oleh Kang Ferry, ya, kepada Pak Gubernur Jawa Barat bahwa PPNI, ya, juga buka dinkes, bahwa PPNI siap menjadi mitra utama, ya, siap menjadi mitra utama, mitra terbaik, mitra terdepan dalam rangka melaksanakan program-program pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Apalagi misalnya jika OPON menjadi satu kebijakan provinsi dan bisa menjadi kebijakan secara nasional. Jadi saya berharap mudah-mudahan program-program yang ada di PPNI Jawa Barat ini dapat bersinergis, ya, dengan program-program yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka untuk itu Ibu Bapak sekalian, ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang telah hadir dalam kegiatan Halal bil Halal, ya, yang mana menggunakan
istilah yang berbeda, katanya istihlal dan istirdo ya. Jadi yang pada maknanya adalah kita melaksanakan kegiatan halal bihalal dan silaturahmi. Untuk itu demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, kami silahkan kembali ke meja masing-masing ya. Karena alhamdulillah Bapak Gubernur Jawa Barat sudah hadir di ruangan Zoom. Ibu Bapak sekali lagi kami silahkan kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua. Bapak Ibu berkenan untuk berdiri semuanya ya. Kita akan sambut penuh dengan yel-yel ya. Yel-yel semangat perawat Jawa Barat tentunya. DPW PPNI Jawa Barat lebih dekat, dirasakan, bermanfaat. Jawa Barat juara lahir batin. Indonesia juara. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah hadir Bapak Gubernur bersama kita semua. Yang sebelumnya alhamdulillah juga sambutan dari Ketua DPW PPNI Jawa Barat Bapak Dr. Budiman telah menyampaikan bahwa hari ini ya keluarga besar DPW PPNI Jawa Barat menyelenggarakan istihlal istirdo DPW PPNI Jawa Barat dengan seluruh keluarga besar perawat yang berjumlah 88.978 perawat se-Jawa Barat, 547 Dewan Perwakilan Dewan Pengurus Komisariat PPNI dan juga 27 Dewan Pengurus Daerah PPNI se-Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, inilah Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Jawa Barat, Bapak Dr. Budiman SPD SKM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Nina Susana Dewi, yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak Insinyur Rahmat Taufik Garsadi, para ketua, para pengurus DPD PPNI se-Jawa Barat di 27 kota kabupaten, juga di pengurus kecamatan yang hadir secara luring, tatap muka maupun secara daring. Yang pertama, saya mengaturkan permohonan maaf terkait waktu dan kehadiran karena berbagi tugas kedinasan, walaupun hari Sabtu masih banyak tugas kedinasan di Jakarta, ini pun baru bisa menyelenggarakan di waktu yang saya sanggupi. Tentunya saya mengaturkan permohonan maaf. Yang pertama, tentunya dalam rangka halal bihalal ini kami mengaturkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, masih hangat di suasana hati kita. Kami mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teriring selalu doa kami kepada seluruh perawat, pahlawan-pahlawan kesehatan yang kita ketahui selama 2 tahun belum pernah dalam sejarah hidup kita tentunya ada sebuah krisis multidimensi pandemi yang membawa kita harus berjuang, berjibaku, melebihi panggilan tugas untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kehidupan. Kita doakan kepada mereka-mereka dari keluarga besar perawat nasional Indonesia yang berpulang selama perjuangan melawan pandemi, mudah-mudahan amal ibadah dan pengorbanannya
Allah balas berlipat-lipat di surga nanti. Kami sangat mencintai dan menghargai perjuangan para perawat. Oleh karena itu, kami abadikan pahlawan COVID ini di sebuah monumen. Ini hanya ada di Jawa Barat, ya. Jadi kami menginginkan sampai kapanpun masyarakat Jawa Barat bisa melihat ada pengorbanan pahlawan-pahlawan COVID, bisa berkunjung ke monumen yang sangat istimewa. Lokasinya ada di depan Gedung Sate Lapangan Gasibu. Nama-nama pahlawan yang kami SK-kan dari perawat sudah tercantum di sana, sehingga keluarganya dari satu sisi punya kebanggaan dan kemuliaan bahwa mereka adalah para pahlawan-pahlawan dari keluarga perawat yang kami abadikan pengorbanannya dengan kemuliaan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga sudah mereorientasi ekonomi Jawa Barat. Ekonomi Jawa Barat pasca COVID ada 7, ya. 1 dari 7 itu adalah ekonomi penguatan infrastruktur kesehatan. Jadi mohon doanya dari para perawat semua. Gara-gara pandemi ini kita tahu infrastruktur kesehatan kita ternyata rasionya belum memadai di Jawa Barat, ya. Jadi kalau Bapak lihat di nomor 3, ya, 7 ekonomi baru Jawa Barat, nomor 3 itu fokus pada kesehatan, ya. Kita akan membangun puluhan rumah sakit, kita akan membangun ribuan puskesmas baru, supaya kalau suatu hari diuji lagi oleh kehidupan ada pandemi, kita belajar di era kepemimpinan kami untuk mempersiapkan. Nah, puluhan rumah sakit, ribuan puskesmas baru tentulah mayoritas akan digerakkan oleh para perawat, ya. Jadi akan banyak kebutuhan profesi perawat yang tentunya akan menjadi benteng dan kekuatan infrastruktur kesehatan di Jawa Barat, kira-kira begitu. Dalam waktu dekat akan groundbreaking beberapa rumah sakit di dalam konteks nomor 3 ini, sehingga tentunya akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan yang berhubungan dengan keperawatan. Kemudian juga saya titip agar organisasi selalu kompak, ya, selalu satu komando, Budiman, karena pengalaman pandemi kita ingat 2020 agak kurang maksimal karena belum satu komando. Pas Delta dan Omikron, penanganan kita sudah satu komando, ya. Sehingga penanganan walaupun parah oleh Delta dan Omikron bisa ditangani jauh lebih baik, ya. Nah, oleh karena itu kunci dari kekuatan organisasi PPNI adalah kekompakan dan satu komando. Kalau ada perselisihan, ada ketidaksesuaian, mari kita selesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Sebagai bangsa berpancasila, kita selalu harus menerapkan sila keempat dalam permusyawaratan. Karena PPNI pada dasarnya adalah terjemahan dari sila keempat, permufakatan, permusyawaratan melalui perwakilan, kira-kira begitu. Nah, halal bihalal juga, Bapak Ibu, sangat penting secara syariat dan sangat penting secara kesehatan. Secara syariat, silaturahmi ini satu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sesuai syariat, silaturahmi ini memanjangkan rizki kepada kita. Dan silaturahmi ini juga menjauhkan kita dari api neraka.
Di sisi kesehatan, silaturahmi ini mengurangi stres. Jadi kalau stres, Bapak Ibu katanya perbanyak silaturahmi. Siapa tahu ada yang bisa meminjamkan uang kan, dengan pertemuan bisa banyak hutang. Jadi stresnya berkurang. Kemudian silaturahmi juga membawa kegembiraan. Tidak ada silaturahmi cemberut, semua yang datang pasti bahagia, saling menyapa. Silaturahmi juga meningkatkan daya ingat, ya. Karena kalau rajin silaturahmi, kita akan selalu ingat dengan orang-orang yang kita sayang, yang orang-orang yang selalu bertemu dalam forum-forum silaturahmi. Dan menurut kesehatan, silaturahmi juga meningkatkan imunitas, kira-kira begitu. Ada banyak hormon keluar saat silaturahmi. Salah satunya hormon bahagia, hormon cinta, oksitoksin itu keluar. Ada hormon endorfin, ya, mengurangi kecemasan, rasa nyeri itu juga keluar, dan lain sebagainya. Jadi mari rajin-rajin kita bersilaturahmi, selain memperkuat keimanan, panjang rezeki, ya, dijauhkan dari neraka, juga gembira, kurangi stres, dan meningkatkan imun. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan seiring COVID surut, karena laporan dari Dinas Kesehatan Jawa Barat yang ada di rumah sakit, mudah-mudahan mewakili yang dilihat juga oleh para perawat, kita tinggal 1% ya yang dirawat untuk COVID, sehingga kita akan fokus merawat penyakit-penyakit lain. Kalau tidak salah, kematian akibat COVID di minggu-minggu ini sudah ranking 14 ya. Jadi yang lebih banyak meninggal justru adalah penyakit-penyakit yang tidak ada hubungan dengan COVID, yang berhubungan dengan COVID-nya menurut catatan ada di ranking 14. Inilah berarti kita sedang memasuki fase endemi dan kita tunggu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari pandemi yang mungkin akan diproklamasikan Presiden sehingga kita bisa move on, menata kehidupan kita. Saya kira itu Pak Budiman, Bapak Ibu semuanya, kerinduan saya kepada keluarga besar perawat. Mungkin nanti di lain waktu insya Allah kita bisa bertemu dengan lebih leluasa, dan Jawa Barat butuh masukan-masukan dari PPNI bagaimana terus menyempurnakan, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan seiring dengan kita akan fokus pada dimensi kesehatan di tahun-tahun mendatang. Terima kasih, hatur nuhun, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, yang telah memberikan sambutan, arahan, dan juga semangat untuk keluarga besar perawat Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, DPW PPNI Jawa Barat, lebih dekat, dirasakan, bermanfaat. Jawa Barat, juara lahir batin. Indonesia, juara. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami silahkan Bapak Gubernur, barangkali ada melanjutkan agenda kedinasan lainnya. Kami mendoakan semuanya, mudah-mudahan Bapak beserta keluarga tercinta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir batin dan bahagia tentunya dunia akhirat. Jabar juara lahir batin, Indonesia juara. Hatur nuhun Pak Gubernur.